Kita lanjutkan. Jadi pembahasan kita tentang struktur dari basis data relasional, kita akan masuk ke terminologi atau istilah-istilah yang disebut dalam hal ini disebut dengan entitas dan atribut. Pada dasarnya ada lebih banyak, namun kita fokuskan di sini. Di sini yang disorot adalah entitas dan atribut. Apa itu entitas dan apa itu atribut? Yang pertama kita masuk dulu ke entitas. Jadi entitas adalah, atau entity dalam bahasa Inggris, sesuatu berupa benda, orang, tempat, atau hal lain yang merepresentasikan data. Nah, entitas tersebut mempunyai sifat, ciri, atau karakter yang akan membedakan entitas yang satu dengan entitas yang lainnya. Ini. Jadi entitas itu adalah sesuatu berupa benda atau orang atau tempat atau hal yang lainnya yang merepresentasikan data. Dan entitas itu mempunyai sifat, ciri, atau karakter yang membedakan antara entitas yang satu dengan entitas lainnya. Nantinya kumpulan entitas yang sejenis disebut dengan himpunan entitas. Kumpulan entitas yang sejenis disebut dengan himpunan entitas. Nah, kita langsung ke contoh. Apa itu contohnya? Ini banyak ya. Contoh, ada ini ya, misal orang, ada Budi, entitas Budi, ada entitas Indah. Kalau benda misal ada mobil Toyota, mobil Honda, roti bakar, nasi goreng, dan lain-lain. Yang itu akan merujuk ke benda, orang, tempat, atau hal yang lainnya. Itu contoh dari entitas. Nah, nanti ada kumpulan entitas yang sejenis disebut dengan himpunan entitas. Nah, di sini ya, entitas sejenis misal ini ya, Budi dan Indah kan orang. Jadi ini satu entitas sejenis. Kemudian disebut himpunan entitas orang, gitulah manusia. Kemudian ada mobil Toyota, mobil Honda. Jadi ini himpunan entitas mobil. Roti bakar, nasi goreng. Nah, ini makanan. Berarti himpunan entitasnya makanan. Nah, ini perlu fokus ke entitas ini nantinya. Kita bisa akan himpunan entitas mahasiswa. Misal ya, ada contoh mahasiswa. Nah, dalam hal ini himpunan entitas mahasiswa antara mahasiswa yang satu dan mahasiswa yang lain pastikan harus berbeda. Ada sesuatu yang membedakan, di mana tadi disebut sifat, ciri, atau karakter yang membedakan. Nah, pada entitas mahasiswa atau himpunan entitas mahasiswa, yaitu mahasiswa yang pertama dan mahasiswa yang kedua misalnya, nah, bedanya apa gitu ya. Jadi di sini pembedanya adalah ciri-ciri dari tiap mahasiswa itu atau tiap entitas mahasiswa itu. Cirinya di sini ya, misal ya, cirinya adalah setiap mahasiswa pasti punya NIM. Tiap mahasiswa pasti punya nama ya. Ini nama mahasiswa. Tiap mahasiswa juga berbeda, ada jenis kelamin, dibedakan jenis kelamin. Alamatnya juga punya alamat masing-masing, masing-masing punya tanggal lahir, dan masing-masing juga belajar di program studi tertentu. Kemudian juga tiap mahasiswa mungkin punya hobi yang berbeda-beda. Nah, di sinilah ciri-ciri yang membedakannya. Nah, jadi ciri ya, kalau kita lihat NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, program studi, dan hobi. Nah, kalau kita menuliskan entitas mahasiswa, misal mahasiswa 1, NIM-nya punya NIM apa? Nah, mahasiswa 1 ya punya NIM ya. Kemudian namanya dan semuanya kita tulis di situ. Pasti dia akan berbeda antara mahasiswa 1 dengan mahasiswa 2. Karena pasti ini ya, ciri ini memang dimunculkan atau ditunjukkan supaya terlihat perbedaan antara entitas mahasiswa 1 dengan entitas mahasiswa yang kedua. Dan nanti juga bisa ada mahasiswa yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, ini ya. Jadi itulah ciri-cirinya. Nah, sekarang kita bisa lihat. Nah, sebelumnya kita kembali lagi, ciri inilah yang nanti kita sebut dengan
sifat atau karakter inilah yang akan kita sebut dengan atribut. Nah, jadi cirinya itu yang akan disebut dengan atribut. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa atribut adalah ciri atau sifat yang membedakan antara entitas satu dengan entitas yang lainnya. Oke ya. Nah, sebagai contoh di sini karena tadi sudah ada ini ya, ciri NIM, nama sampai program studi dan hobi. Nah, ini ada contoh tabel mahasiswa. Di sini ada 4 mahasiswa. Mahasiswa 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini ya 1, 2, 3, dan 4. Nah, ada 4 mahasiswa. Nah, masing-masing mempunyai ciri atau tadi atribut adalah NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, program studi, dan hobi. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat bahwa yang pertama ini, yang pertama ini adalah entitas mahasiswa yang satu, atau kita sebut saja entitas satu ya. Nah, ini semua satu baris ini kita sebut entitas yang pertama. Kemudian demikian pula satu baris pada barisnya kedua ini entitas kedua, selanjutnya entitas ketiga, dan ini entitas yang keempat. Nah, jadi satu baris ini adalah entitasnya. Kemudian, nah atribut atau cirinya adalah ya masing-masing kolom ini ya. Ini semua atribut namanya. Nah, atribut atau penciri pada kolomnya ini ya, kolom. Jadi kita bisa lihat dalam satu atribut misal atau ciri di NIM, ini pasti nanti ini NIM semua ya. Nama mahasiswa juga nama mahasiswa semua dan seterusnya. Hobi juga semua ini di sini tertulis hobi, ada tanggal lahir dan alamat. Ini yang disebut dengan atribut. Jadi entitas adalah yang menunjukkan kepada sesuatu, bisa orang, benda, tempat yang mempunyai ciri yang membedakan antara entitas satu dengan entitas yang lain. Kemudian ciri yang membedakan tersebut disebut dengan atribut. Nah, selanjutnya kita setelah membahas tentang entitas dan atribut di awal, kita bahas tentang struktur data relasional. Nah, pada struktur data relasional ini ada beberapa istilah yang harus dipahami. Yang pertama adalah relasi atau relation. Nah, relasi dalam hal ini adalah sebuah tabel ya. Jadi relasi dalam hal ini merujuk pada tabel, di mana tabel pasti terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Nah, ini disebut dengan relasi. Tabel itu nama lainnya adalah relasi atau relation. Kemudian unsur dalam suatu relasi juga ada atribut atau disebut nama lainnya adalah field. Atribut ini adalah sama ya dengan yang dicontoh tadi berupa kolom pada sebuah relasi. Di sini relasi maksudnya adalah tabel ya. Tabel maksudnya. Nah, jadi kolom pada suatu tabel, kolom pada sebuah relasi itu disebut dengan atribut atau nama lainnya disebut juga dengan field. Kemudian karena kolom ada sebutannya, maka baris juga ada sebutannya di sini. Jadi baris pada tabel ini yang tadi menunjukkan entitasnya, yang tadi ya merujuk pada entitas, isi dari tiap entitas itu disebut juga dengan tuple atau record. Namanya tuple atau record itu adalah baris pada suatu relasi atau tabel. Nah, yang menurutnya tadi contohnya adalah baris itu adalah entitas itu ya. Di atas sudah. Kemudian ada domain. Nah, domain adalah kumpulan nilai yang mungkin valid untuk satu atau lebih atribut. Nah, maksudnya adalah seperti ini. Jadi ini pada satu kolom. Nah, kita lihat ke satu kolom ya. Pada satu kolom. Nah, satu kolom itu harus diisi dengan tipe data yang sama. Nah, jadi kita merujuk ke tipe datanya.
atau jenis isiannya ya. Kalau kita lihat seperti yang tadi, nah ini. Misal dalam kolom jenis kelamin di sini ya. Nah, saya coret di sini. Nah, ini kan hanya diisi oleh dengan dua jenis data, laki-laki dan perempuan. Atau kalau dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman, di sini juga hanya ada dua isian, di mana dua isian itu disebut dengan boolean ya. Atau di sini ada tipe data tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini isinya pasti tanggal semua. Nah, ini harus satu kolom isinya tanggal semua. Jadi nilai yang mungkin dimasukkan pada atribut ini adalah nilai tanggal atau tanggalnya pada kolom tanggal lahir atau pada atribut tanggal lahir ini yang bisa dimasukkan, yang mungkin dimasukkan hanyalah data berupa tanggal. Anda tidak bisa memasukkan data alamat ke dalam kolom tanggal lahir karena data alamat di sini isinya adalah string ya, biasanya string. Ini tidak bisa dimasukkan ke sini. Jadi tiap kolom atau atribut pasti mempunyai domainnya masing-masing. Nah, itu tadi domain. Nah, domain. Kemudian ada derajat atau degree. Nah, derajat atau degree adalah sebutan untuk jumlah atribut dalam sebuah relasi. Banyaknya atribut dalam sebuah relasi. Nah, kita lihat tadi ada di contoh ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 atribut. Jumlah atributnya ada 7 sehingga derajatnya adalah 7 ya. Nah, selanjutnya adalah di dalam atribut juga ada jumlah relasi, jumlah atribut dalam suatu relasi disebut degree, dan jumlah tuple dalam sebuah relasi disebut dengan kardinalitas. Banyaknya tuple atau banyaknya baris nanti disebut dengan kardinalitas atau cardinality. Tadi ada 4 contoh ya, kita tulis saja 4 di sini berarti 4. Nah, ini struktur data relasional. Jadi ada 6 istilah yang perlu diperhatikan: relasi, atribut, tuple, domain, derajat, dan kardinalitas. Namun dalam nanti prakteknya akan lebih fokus ke di sini, atribut, relasi, dan tuple. Dan karena atribut juga nanti domainnya harus, nah ini domainnya harus diperhatikan. Jadi nanti ketika kita sudah praktek, nanti dalam membuat suatu tabel kita perlu perhatikan atribut dan domainnya. Karena nantinya tiap atribut perlu didefinisikan domainnya. Ini seperti ketika di Pascal itu ya, mengerjakan algoritma dan pemrograman. Ini itu setiap objeknya itu harus didefinisikan tipe datanya terlebih dahulu. Ini juga sama. Nah, begitu. Nah, tadi ada relasi, ada tuple, ada atribut, itu punya istilah lain. Jadi kalau istilah formalnya dalam dunia basis data itu disebut dengan tabel, disebut dengan relasi atau relation, baris disebut dengan tuple, dan kolom disebut dengan atribut. Nah, kita bisa menyebut ini ya. Jadi tabel itu istilah resminya adalah relation, baris atau row itu istilah resminya adalah tuple, sedangkan kolom istilah resminya adalah atribut. Namun nanti juga ada istilah alternatif yang kedua. Jadi kadang ada buku yang juga menyebutkan bahwa tabel itu sebagai file, row atau baris atau tuplenya disebut dengan record, dan kolomnya disebut dengan field. Ini adalah istilah yang sama. Monggo bisa digunakan yang mana nantinya. Nah, ini contoh. Jadi ada beberapa atribut, ada beberapa field nantinya. Secara cepat saja, ini sebagai contoh yang tadi ada 2 tabel, yaitu tabel branch dan staff, tabel cabang dan staff, di mana tiap-tiap tabel ini, jadi dari 2 tabel ini mempunyai atributnya masing-masing,
dalam branch itu punya branch no atau branch number ya di sini ya. Punya atribut branch number, street, city, dan postcode. Jadi atributnya seperti ini. Satu tabel ini disebut dengan relation. Nah, ini ada tulisannya relation ya. Keseluruhan tabel ini disebut dengan relation. Kemudian banyaknya atribut ini disebut dengan degree. Ini ada ya. Jadi dari sini ke sini itu disebut dengan degree. Kemudian banyaknya tuple itu disebut dengan kardinalitas. Ini banyaknya baris 1, 2, 3, 4, 5. Kardinalitasnya 5. Kalau degree-nya 1, 2, 3, 4. Ada 4. Demikian pula nanti dengan tabel staff. Ini juga sama. Ada atribut, juga ada tupelnya, ada kardinalitas, ada degree. Kita lihat dalam tabel relasi ini, dalam relasi atau tabel branch dan tabel staff ini terhubung dengan atribut branch number. Ya, branch number. Nah, ini ada branch number. Jadi ada satu atribut yang menghubungkan kedua tabel atau satu atribut yang menghubungkan kedua relasi ini, yaitu relasi branch dan staff yang dihubungkan dengan atribut branch number. Nah, di sini branch no ini. Nah, ini nanti perlu diperhatikan karena pasti akan ada seperti ini. Jadi selalu ada yang menghubungkan. Nah, hubungan ini nanti ada yang disebut dengan primary key dan foreign key. Ini akan kita pelajari juga dalam pertemuan ini. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada tiap atribut. Nah, ini dalam atribut misalnya adalah tadi ya, branch number, ada berbagai macam atributnya. Nah, di sini ada atribut misal ya branch no, ini adalah nama domain name-nya adalah branch number. Atributnya branch no, domain name-nya branch number. Nah, ini ada keterangannya, the set of all possible branch number. Nah, ini himpunan semua nomor cabang yang mungkin. Nah, ini kemudian ada domain definition. Nah, di sini ini seperti tipe data. Ini maksudnya adalah tipe datanya. Nah, tipe data. Domainnya ya. Jadi branch number itu domainnya adalah tipe datanya berupa karakter yang ukurannya 4. Nah, 4 maksudnya 4 karakter ya. Jadi akan ada misal 1, 2, 3, 4 karakter. Nah, di sini ditulis ya. Jadi ada aturan penulisan sendiri untuk branch number diawali huruf B ini ya, karena ini range-nya dari 001 sampai 999. Jadi di sini ada tulisannya 001. Ini akan diikuti angka sampai 999. Jadi B999. Nah, sama dengan yang lain nanti cara penulisannya nanti akan berbeda-beda. Kemudian di street juga sama, street names, the set of all street name in Britain. Di sini cuma dituliskan karakter tipe datanya dengan ukuran 25. Tidak ada keterangan range-nya. Jadi ini bebas. Dan seterusnya akan ada domain definition. Dan untuk tipe data ini akan langsung kita pelajari ketika praktek ya, sehingga lebih mudah untuk pemahaman. Untuk sementara tipe data ini kita asumsikan masih sama dengan yang pernah dipelajari di algoritma dan pemrograman.